Halo, selamat sore, selamat datang di podcast Retak Senja. Yang buat yang kalian sedang nikmatin senja, ada satu pesan nih dari gue ya. Dimana senja datang dengan keindahan dan pergi menyisakan kenangan. Sebelum gue mulai podcast ini, gue pengen nyapa dulu buat teman-teman yang dengerin podcast gue. Gimana jalin hidupnya selama 1 pekan full ini? Semoga baik-baik aja ya. Dan yang gak baik-baik aja semoga cepat membaik. Di podcast kali ini gue ingin ngebahas sedikit tentang korban ghosting. Gue sebelum ngebahas ghosting atau ghosting, gue nggak tahu itu yang benar tuh bacanya gimana, ghosting atau ghosting. Tapi di sini gue bakal nyebut ghosting aja ya, karena gue orang Indonesia dan lidah Indonesia. Nah, buat temen-temen, siapa nih yang pernah di ghosting sama pacar atau gebetannya? Sabar ya, ikhlasin. Dan kenapa sih gue angkat tema ghosting? Karena menurut gue topik ini menarik dan sedang booming di kalangan anak muda zaman sekarang. Nggak tahu kenapa banyak pemuda menjadi korban ghosting di awal tahun ini. Dan buat yang tahu faktornya kenapa orang itu di ghosting, boleh silakan langsung komentar aja di bawah di kolom komentar atau DM IG-nya Retak Senja. Karena yang gue tahu cuma beberapa faktor ya kenapa orang itu kena ghosting. Langsung aja, ada faktor pertama. Yang pertama itu mereka takut menyakiti perasaan kalian yang menjadi korban ghosting. Kedengarannya kayak omong kosong ya, kebanyakan ngomong tapi nggak ada buktinya. Tapi karena ada yang dia lakukan ke kalian itu emang keterlaluan sih, kejam menurut gue. Tapi ini tidak memungkinkan menjadi salah satu faktor utama orang itu atau gebetan kalian mengghosting di kalian, karena mereka tidak ingin berurusan lagi dengan perasaan atau tidak ingin tidak ingin menyakiti perasaan kalian. Tapi gue udah nggak aneh sih, karena memang udah menjadi kebiasaan pemuda Indonesia kan, ditinggal pas udah mulai sayang. Canda. Sebenarnya dia itu terlebih dulu mengirim pesan pada kalian dan mengungkapkan kenapa dia harus menghilang. Tapi kaliannya aja yang mungkin kurang peka atau emang nggak tahu ya. Jadi buat yang menjadi korban ghosting selanjutnya, hati-hati, kalian harus peka terhadap gebetan kalian agar tahu si gebetan itu atau pacar kalian bakalan ngeghosting kalian atau enggak. Langsung aja ke faktor berikutnya. Ada faktor kedua, ada mereka sudah menemukan orang lain. Dan di sini gue kurang sedikit setuju ya dengan faktor yang kedua, karena mereka enggan menghargai pengorbanan kalian yang udah berharap pada dia, tapi alhasil di ghosting. Alasan ini mungkin terdengar cukup jelas mengapa dia tiba-tiba pergi meninggalkan. Tapi gak perlu bersedih, tak perlu berkecil hati dan merasa terpuruk ya. Memang manusia itu kadang berkenalan dengan orang lain itu sering menampilkan cover bagusnya dulu, dan menurut gue sih dia hanya menemukan orang lain yang dirasa lebih satu frekuensi sama dia. Karena memang manusia itu, kata yang udah gue bilang tadi, bakal napelin cover yang bagus ke setiap orang yang dia baru kenal. Dan menurut gue di sini kalian adalah orang hebat yang bisa bertahan. Lihat yang tadinya dekat sama kalian tiba-tiba jalan sama orang lain. Pasti memang sakit hati dan ingat seberapa susahnya
kalian perjuangin dia dan tiba-tiba dia jalan sama yang lain, dan tugas kalian cuma satu, mengikhlaskan. Oke, ikhlas ya buat kalian yang jadi korban ghosting. Dan ada faktor yang ketiga, mereka merasa sudah tidak perlu ada yang dibahas. Nah ini dia menarik banget menurut gua di di faktor yang ketiga ini. Di sini biasanya kalian udah kehabisan sama topik pembicaraan. Ini salah satu alasan kenapa orang melakukan ghosting ke kalian, karena adanya pertimbangan bahwa hubungan tersebut tidak cukup serius untuk dijalanin. Gua sebagai cowok juga emang agak sedikit risih kalau ngedenger atau cewek yang over aktif gitu kan ya, yang apa-apa kita harus lapor. Maaf, gue agak sedikit risih, emang hidup gue masih muda, pengen nikmatin hidup dulu, masih belum mau di ghosting intinya. Sehingga dia memutuskan untuk menyelesaikan meski tanpa komunikasi. Oke. Yang mungkin salah satu menurut gue yang walaupun salah satu menurut gue ya gak seharusnya langsung komunikasi kalau udah di ghosting. Tentu ini cara yang gak benar ya menurut gue mah, karena manusia itu kan hidupnya bersosialisasi. Oke. Memang sih pola pikir setiap orang itu kan beda-beda ya, kita gak tahu apa yang diinginkan karena dia punya privasi dan kita pun punya privasi. Next aja ya, kita langsung ke faktor yang terakhir. Yang gue tahu itu ada faktor yang keempat yang menurut terakhir dan diingatkan kembali buat teman-teman yang mau yang tahu faktor-faktor di ghosting. Silahkan komen di bawah kolom komentar atau DM IG-nya Retak Senja, Instagramnya. Oke. Yang keempat ada mereka enggan mempertahankannya. Nah di sini nih kebanyakan orang nggak peduli berapa lama hubungannya dan tiba-tiba kehilangan rasa tanpa alasan yang jelas. Tapi ini nyata dan memang nyata, nggak mudah loh mempertahankan hubungan agar perasaan yang kita rasakan masih tetap sama dari awal hingga akhir. Tapi beda ya sama yang udah nikah, karena itu pasti bakal nanya kenapa yang udah nikah jarang di ghosting. Itu tuh udah beda pembahasan ya, atau udah lain topik lagi. Dan menurut gua memang hubungan itu butuh kerja keras dari dua belah pihak untuk mempertahankannya. Kalau hanya satu pihak yang menjalankannya, gue yakin hubungan itu nggak akan bisa dijalin di antara kalian, karena memang selalu butuh dua orang agar semuanya terseimbang ya. Dan mungkin sampai di sini aja podcast gue. Terima kasih udah dengerin podcast gue. Buat teman-teman jangan lupa follow IG Retak Senja, akun Instagram Retak Senja. Dan buat yang mau berbagi pengalaman di ghosting bisa DM aja di Retak Senja. Dan ada satu pesan dari gua ya, seperti biasa, jangan gampang taruh hati ke orang lain ya, karena belum tentu dia menaruh harapan juga ke kalian. Mungkin sampai di sini, sampai jumpa.